Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Salam sehat selalu. Kita akan bahas tentang 5 analisis data yang akan diterapkan pada laporan penelitiannya. Kita mulai dari uji Wilcoxon ya. Jadi Wilcoxon ini sendiri ada per sampel test, kemudian dia ini sebagai alternatif dari uji per sampel t-test. Kalau misalkan per sampel t-test itu, yang ini yang contohnya untuk sampel kecil, untuk sampel besar yang ini, per sampel t-test itu digunakan untuk data yang normal distribusinya. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan Wilcoxon per sampel test. Jadi di sini perbedaannya dengan yang large sample, untuk yang sampel besar ini kita gunakan pembandingnya juga Z hitung dengan Z tabel ya, rumusnya. Nih, sebagai alternatif dari uji per sampel t-test atau dependent sample t-test, uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 2 sampel yang berpasangan. Maksudnya berpasangan di sini bukan maksudnya suami istri kayak gitu terus habis itu cowok cewek, enggak ya. Maksudnya di sini tuh yang sampel itu berhubungan. Maksudnya gini, misalkan sampel yang sama itu dites pada pagi hari, kemudian malam harinya kita tes lagi, terus kita ambil hasilnya kita data gitu ya. Nah itu maksudnya yang berpasangan. Atau yang paling sering itu adalah sebelum dan sesudah. Misalkan sebelum diberikan pelatihan bagaimana skillnya, ada instrumen pengukur, kemudian diberikan pelatihan, diberikan lagi instrumen pengukur dengan soal yang sama, berapa nilainya kita bandingkan, itu yang biasanya digunakan dengan per sampel t-test. Namun kendalanya kalau sampelnya itu sedikit, itu jarang sekali yang berdistribusi normal data itu. Makanya lebih banyak yang menggunakan uji Wilcoxon ini. Kemudian ada beberapa jurnal yang menyarankan sekarang ini tidak diizinkan menggunakan uji T. Nah, karena apa? Karena uji T itu dianggap sudah pasaran gitu ya. Jadi beralih ke uji Wilcoxon. Wilcoxon ini boleh digunakan kalau datanya, kalau kita memang mau menggunakan walaupun datanya normal, itu boleh gitu ya. Namun kalau kita misalnya gini, kita nggak mau menguji ke normalitas data nih langsung aja, boleh juga gitu, karena Wilcoxon ini tidak membutuhkan asumsi. Itu kelebihan dari uji peringkat bertanda Wilcoxon ini, karena dia ranahnya adalah pada statistika non parametrik ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama menentukan formulasi hipotesis. Jika dua arah seperti tadi malam Ibu sampaikan itu sama dengan dan tidak sama dengan, H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan gitu ya. Kemudian untuk satu arah, misalkan H0-nya itu kurang dari, sama dengan, ada sama dengannya ya, H1-nya lebih dari. Kalau misalkan untuk hipotesisnya itu misalkan menguji H0-nya adalah lebih dari sama dengan, kemudian H1-nya kurang dari 0. Kita taruh hipotesis penelitian kita di H1 ya. Karena kita berharap signifikan kan, kalau berharap signifikan artinya H0 itu harus ditolak. Jadi hipotesis penelitian yang kita ajukan itu kita taruh di H1. Yang B, menentukan taraf nyata alfa dengan T-tabelnya. Pengujian dapat berbentuk satu sisi atau dua sisi, atau satu pihak atau dua pihak, gitu, atau one tail dengan two tails. Kemudian menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila T hitung kurang dari sama dengan T-tabel, H0 ditolak apabila T hitung kurang dari T-tabel. Ini kalau misalkan sampelnya kecil ya.
dia tetap pakai T, kalau sampelnya besar pakai Z. Menentukan nilai uji statistik nilai atau T hitung, tahap-tahap pengujiannya ialah menentukan tanda beda dan besarnya tanda beda antara pasangan data, mengurutkan bedanya tanpa memperhatikan tanda atau jenjang. Jika terdapat beda yang sama, diambil rata-ratanya, beda 0 tidak diperhatikan. Kemudian memisahkan tanda beda positif dan negatif atau tanda jenjang, menjumlahkan semua angka positif dan angka negatif. Nilai terkecil dan nilai absolut hasil penjumlahan merupakan nilai T hitung, yaitu uji nilai statistik, dan menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. Nah, untuk pasangan data lebih besar dari 25, itu pengujiannya menggunakan nilai Z, yaitu Z sama dengan T min N dikali N plus 1 per 4 per akar N dikali N plus 1 kali 2N plus 1 per 24. Asumsi dan langkahnya, data sampel tidak berdistribusi normal atau tidak diuji kenormalannya, itu boleh ya. Kemudian dua kelompok sampel yang saling berpasangan, anggota sampel dua kelompok sama, kemudian sampel berskala minimal data ordinal, interval rasio, jumlah sampel pada kedua kelompok sama. Jadi maksudnya gini, datanya itu boleh ordinal berupa ranking, nominal nggak boleh ya. Terus interval rasio ini juga boleh, itu tadi yang dikatakan, misalkan kita tidak melakukan uji normalitas, padahal datanya interval rasio, sebenarnya pakai uji T gitu. Namun karena kita ada syarat dari misalkan kayak di jurnal itu dilarang menggunakan uji T, jadi kita terpaksa menggunakan si Wilcoxon ini gitu ya. Kemudian langkah-langkah pengujian secara teori, pasangkan data pada tabel, kemudian hitung selisih skor pasangan, expose min expre, atau sesudah dikurangi sebelum atau disebut different, hitung harga mutlak selisih skor pasangan data atau disebut absolute diff-nya, kemudian tentukan ranking hasil absolute diff atau disebut rank D, kemudian berikan tanda positif atau tanda negatif pada langkah sesuai langkah D sesuai dengan tanda hasil pada diff atau disebut design. Jumlah ranking pada hasil bertanda positif, T plus dan negatif atau T min, ambil jumlah yang paling kecil antara T plus dan T min. Nah, ini contoh, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan suplemen penambahan berat badan pada anak-anak. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 15 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Setelah 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut ditimbang lagi berat badannya untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badan yang nyata atau signifikan. Datanya ini. Nah, tadi kita harus menghitung difference-nya di kolom keempat ya. Dan dimutlakkan si difference tadi, kemudian diberikan ranking, kemudian ranking bertandanya, kita berikan tanda ya. Seperti uraian langkah yang tadi, diperoleh T plusnya 123, T minnya 7, ini kan dijumlahin semua ya, jumlah-jumlah ini jadi 123 ya, benar nggak? Nah, kemudian T plus sigma D sign yang positif, T min itu adalah sigma D sign yang negatif, AD absolut D. Interpretasinya, dari hasil perhitungan di atas akan dilakukan uji analisis hipotesis sebagai berikut. Uji hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata pada data sebelum dan sesudah. H1 terdapat perbedaan nilai rata-rata pada data sebelum dan sesudah. Daerah kritisnya H0 ditolak jika T kritik tabel lebih dari T hitung terkecil. Nilai T hitung dan T kritik tabelnya dengan menggunakan tabel Stein-Wilcoxon untuk N sama dengan 15, alfa sama dengan 5%, diperoleh nilai T kritik 25 dan T hitungnya 7. Artinya T kritik lebih dari T hitung. Kesimpulan T kritik 25 lebih dari T hitung 7, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan nilai rata-rata pada data sebelum dan sesudah, sehingga suplemen penambah berat badan mampu menaikkan berat badan anak-anak. Itu kesimpulannya.
Nah, contoh 2 ini nanti silakan dibaca sendiri karena ada 5 ya yang mau dijelaskan. Selanjutnya kita masuk ke uji chi-square ya. Uji chi-square. Enggak, ini dulu. Uji lanjut ANOVA dulu ya, atau lebih sering lebih familiar disebut sebagai multiple salah tulis ini ya. Benar ya, multiple comparison test atau uji perbandingan, compare mean sebenarnya ya, perbandingan rata-rata. Dan ini ada banyak. Kalau ANOVA itu pasti lebih dari 2 kelompok yang kita bandingkan atau 2 kelompok sampel yang kita bandingkan atau lebih dari 2 populasi yang dibandingkan ya. Kalau 2 itu tadi pakai t-test. Nah, kemudian ini ketika hasil yang diperoleh menolak H0, artinya ada perbedaan antara rata-rata kelompok, sehingga pertanyaannya jika ada perbedaan secara khusus, maka kelompok atau grup mana yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan analisis yang lebih lanjut. Dan di bagian ini dijelaskan 3 pendekatan yang digunakan untuk menganalisis lebih lanjut untuk menentukan kelompok atau grup mana yang berbeda. Pertama Bonferroni, kemudian Tukey atau Tukey ya, Tukey dan Kramer, ketiga pendekatan Sceffe. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis ini disebut multiple comparison procedure test. Jadi Ananda silakan pilih mau pakai Bonferroni kah, atau Tukey dan Kramer, atau Sceffe. Kalau Bonferroni seperti ini, untuk menggunakan pendekatan ini, pertama-tama tentukan jumlah kombinasi yang akan digunakan untuk membandingkan antar grup. Catatan ya ini, uji lanjut ini datanya harus normal, kemudian harus homogen. Normalitasnya diuji pakai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk atau Jark-Bera. Kemudian harus homogen diuji dengan uji Levin ya, atau tulisannya Levene. Jika tidak homogen berarti ganti data. Karena di sini kita kan syarat tugasnya pakai ini ya, pilih dari 3 ini gitu. Karena Anda punya waktu untuk mencari datanya gitu. Oke, di sini Bonferroni untuk menggunakan pendekatan ini pertama-tama tentukan jumlah kombinasi yang akan digunakan untuk membandingkan antar grup dengan cara KC2. K adalah jumlah grup atau kelompok, 2 adalah membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Hasil dari KC2 dilambangkan dengan L, kemudian menentukan level signifikan dengan cara alfa per L dengan menggunakan rumus berikut untuk menentukan perbedaan antar kelompok menurut Bonferroni. YI garis min YJ, YI bar min YJ bar plus minus T N min K 1 min alfa per L per 2 akar MSE dikali 1/N1 plus 1/N2. Dengan menggunakan contoh yang kedua, rate of return dari 5, maksudnya yang sebenarnya adalah ini dari buku ya, foto. Ada contoh 5 industri yang mana hasilnya menunjukkan adanya perbedaan rate of return dari masing-masing industri. Selanjutnya adalah menentukan industri mana yang berbeda. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan kombinasi yang akan muncul dari jumlah industri. Di sini terdapat 5 industri, maka jumlah kombinasi yang muncul adalah 5C2. Ini kombinasi ya, sorry. Kombinasi 2 dari 5, 5C2 tulisannya sama dengan 10, dan confidence interval atau kombinasi industri. Sebelum menentukan kombinasi 2 industri, urutkan terlebih dahulu rata-rata rate of return industri dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, ini 5 jenis industrinya adalah industri kimia, otomotif, teknologi informasi, tekstil, dan paper. Di mana jumlahnya ini 8, 8, 7, 8, 8. Jumlah sampel, jumlah N-nya ya, kemudian sum-nya 178 dan seterusnya. Kemudian min-nya 21,975 sampai 19,163 ya. Menentukan asosiasi masing-masing confidence interval yaitu alfa per L sama dengan 0,05 per 10 sama dengan 0,005. Kemudian menentukan T dengan DB-nya 39 dikurang 5 dikurang 1 min 0,05 per 2 dikali akar MSE per 1 dikali
Ya, benar, kali MSE dikali 1/N1 min 1/N2. Penghitungan confidence interval berdasarkan kombinasi industri menggunakan pendekatan Bonferroni seperti ini. Kemudian hasil ini diurutkan berdasarkan perbedaan rata-rata dari masing-masing kombinasi industri. Penghitungan setelah diurutkan seperti ini, ada minimal maksimalnya. Selanjutnya, jika menggunakan SPSS, maka diperolehlah multiple comparisons. Nah, benar ya, salah tadi ya, yang comparison itu ya. Comparisons ya benarnya, tulisan yang di atas tadi. Terus juga Ibu Rala tadi sedikit yang Wilcoxon itu T-nya itu T besar, bukan yang T kecil T. T besarnya adalah tanda atau sign ya. Tadi ada kekeliruan baca. Ini hasil dari SPSS untuk Bonferroni. Maksud yang ada di tabel ini otomotif dibandingkan dengan tekstil seperti apa di sini ternyata tidak berbeda karena signifikansinya itu melebihi alfa ya. Kemudian di sini bedanya kalau kita pakai software JASP, ini Ibu dapat buku yang contohnya pakai SPSS. Kalau pakai JASP dia kasih flag ya. Kalau misalkan signifikan di sini ada flagnya, ada bintang gitu, ada tanda bintang. Nah, ini yang berbeda otomotif dengan paper yang kurang dari, kalau misalkan pakainya alfanya 0,1 ya, kalau 10%. Nih ya, otomotif dengan paper berbeda. Kemudian tekstil dengan kimia juga 10% tapi alfanya. Kalau 5% nggak signifikan ini. Kemudian paper dengan otomotif. Nah, paper dengan kimia itu berbeda pada alfa 1%, 5%, dan 10% nih. Kemudian teknologi informasi ini nggak berbeda ya. Kimia ini. Kimia dengan tekstil berbeda, kimia dengan paper berbeda. Kalau di sini pakainya alfa 5%, maka kesimpulannya gini ya Nanda ya. Tuh. Yang berbeda cuma ini katanya nih. Kombinasi industri kimia dengan industri paper. Sedangkan antar industri lainnya tidak ada perbedaan karena dia di alfa 5%. Kalau kita mau melonggarkan penelitian kita sedikit, jadi alfanya jadi 10%, jadi ada lebih banyak yang signifikan ya. Itu tergantung ya, tapi dari awal konsisten. Kalau memang mau pakai alfa 10%, karena ini tentang perekonomian, bukan masalah nyawa manusia, ya nggak masalah gitu. Tapi dari awal sudah ditentukan alfanya 10%. Oke, ini bisa dibaca nanti lanjut sendiri ya. Nah, kita masuk ke Tuke. Jadi hanya ini honestly ya. Jadi uji beda nyata jujur si Tuke ini. Tapi Tuke ini punya uji sendiri juga. Ini yang Tuke Kramer, yang Tuke HSD ini ya. Yang sudah dimodif. Jadi kalau di sini untuk yang ikut rancok sudah tahu ini rumusnya. Kemudian ini keterangannya, contohnya langsung ke contoh ya. Seorang investor meminta nasihat analisis pasar modal untuk menginvestasikan dananya di perusahaan yang mempunyai perputaran aktiva atau total assets turnover yang bagus berdasarkan kelompok industri. Data tato perusahaan sektor perindustriannya adalah ini pada tabel 4.25. Kemudian pertanyaannya, apakah pada industri mana investor tersebut akan menambahkan dananya dengan melihat perbedaan rata-rata tato per industri. Langkah penyelesaiannya yang pertama kita tentukan dulu hipotesis H0 pakai sama dengan semua ya. Artinya tidak ada perbedaan antar berapa kelompok ini?
ya. Tidak terdapat perbedaan antar 5 kelompok. HA paling tidak satu rata-rata tato yang berbeda dengan yang lainnya. Langkah 2, tentukan ANOVA dengan rumus ANOVA atau dengan software bisa juga. Kalau yang pakai Lancop tahu ya ini manualnya seperti apa. Kemudian hasilnya berdasarkan perhitungan menggunakan Excel seperti ini, summary-nya atau statistika deskriptifnya, dan ANOVA-nya ini, p-value-nya ini kan 0,0000 ya, karena kan pangkat min 9. Jadi sudah mendekati 0 sehingga F hitungnya besar dan F kriteriannya 2,86 sehingga H0-nya ditolak. Terdapat perbedaan. Karena terdapat perbedaan, kita uji lanjut dan kita gunakan 2K dengan rumus ini 2K HSD ya. Dan hasil kombinasi pasangan industri berdasarkan 2K HSD perhitungan manual seperti ini, tabel bantuannya, tinggal masukkan ke rumus. Nah, alfa yang digunakan di sini 5%. Sekali lagi tadi boleh 10% ya untuk lebih melonggarkan penelitiannya. Tentukan degree of freedom, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan hasil adanya perbedaan rata-rata antara kombinasi industri, industri tekstil dengan paper, industri tekstil dengan oil, dengan semen, dengan kimia, paper dengan kimia, oil dengan kimia, semen dengan kimia, dan dikelompokkan menjadi 3 kelompok industri yang mempunyai perbedaan rata-rata, yaitu tekstil mempunyai rata-rata tato yang paling besar, berbeda dengan 4 industri yang lain. Kemudian industri paper, oil, dan semen mempunyai rata-rata yang tidak berbeda. Industri kimia mempunyai rata-rata tato yang paling rendah dan paling berbeda dengan tato industri lain. Jadi Anda nanti menyimpulkannya sampai ke poin seperti ini. Kemudian implikasi bisnis, investor dapat memilih perusahaan di industri tekstil sebagai pilihan investasi karena perputaran aset atau tatonya lebih cepat dari perusahaan yang lain, itu ya. Jadi bukan sekedar membanding-bandingkan, tapi kita ada implikasi bisnisnya. Nah, kalau kita gunakan SPSS seperti ini hasil SPSS-nya. Dari hasil perhitungan Tukey dan Kramer, terdapat hanya satu kombinasi yang mempunyai rata-rata yang berbeda dengan kombinasi industri yang lain, yaitu kombinasi industri kimia dengan industri paper yang mempunyai perbedaan rata-rata yang signifikan. Terdapat tanda bintang. Ini menunjukkan bahwa industri kimia dan industri paper tidak berada dalam satu kelompok rata-rata yang sama, sehingga dapat disimpulkan industri kimia memiliki peluang yang berada dalam satu kelompok dengan industri otomotif, teknologi informasi, dan industri tekstil. Sedangkan industri paper mempunyai peluang yang berada dalam satu kelompok, industri otomotif, industri teknologi informasi, dan industri tekstil. Oh iya, tolong dibantu print screen atau screenshot ini ya, partisipan yang hadir. Baik, yang ketiga adalah metode SCEVE. SCEVE ini lebih tepat digunakan ketika perbandingan lain lebih pada perpasangan yang sederhana antara rata-rata yang diamati. Ketika perbandingan secara umum tidak direncanakan terlebih dahulu. Perbandingan secara lebih umum disebut dengan kontras. Metode SCEVE menyediakan interval confidence untuk mengevaluasi semua peluang kontras yang muncul yang dapat didefinisikan sebagai jumlah tetap K dari rata-rata populasi, seperti confidence interval, confidence coefficient yang berasosiasi dengan anggota kelompok 1 min alfa, di mana alfa adalah sesuatu yang spesifik dari investigator. Dengan kata lain, probabilitas 1 min alfa bahwa confidence interval keseluruhan berisi nilai-nilai benar dan semua kontras dari semua kontras yang dipertimbangkan dengan hipotesis H0 L sama dengan sigma CI mu I sama dengan 0. Secara umum bentuk interval confidence dari SCEVE adalah ini rumusnya, di mana L sama dengan tadi sigma CI YI bar sebagai titik estimator unbiased dari L, dan S kuadrat sama dengan K-1 dikali F. Ini F hitung ya, karena ada DB-nya di bawah, ada derajat bebasnya. Dengan N sama dengan sigma NI. Sebagai kasus yang khusus pada saat membandingkan kontras yang diamati, maka formula menjadi lebih sederhana sebagai berikut. Ini dia.
Oh iya, Nanda ini jangan digunakan semuanya. Nanda pilih salah satu aja karena kan harus diinterpretasi dan hasilnya pasti nanti beda-beda. Sudah dibuktikan oleh teman-temannya yang ambil rancangan percobaan. Satu metode itu ada kelemahan kelebihannya. Jadi Ananda silakan pilih mau pilih yang mana nih, mau pilih Bon Veronica, Tuke atau Skeve. Cuma 3 ya pilihannya, jangan nanti kemana-mana ya, jangan pakai yang lain. Nah, ini syarat asumsinya adalah datanya harus berdistribusi normal dan datanya harus homogen. Yang kelompok dapat ini siapa ya? Nina kan ini ya, Nin. Kendal Tau, Fahru Rozi, Pruskal Walis. Yang ngambil satu lagi Yunita sama Surya yang ngambil rancangan percobaan ya. Sebenarnya kalau bisa ini untuk yang uji lanjut ini kelompok yang rancap bukan ya? Ada yang ngambil rancap nggak di kelompoknya? Kalau nggak terpaksa Ibu jelasin yang normalitas sama ininya lagi atau Ibu kasih file aja ya kali nanti ya. Ini kelompok siapa yang ambil uji lanjut ya? Maksudnya yang analisisnya uji lanjut. Halo, kelompok siapa yang uji lanjut? Ini yang nomor 2, Bu ya? Uji lanjut nomor berapa ya? Mari lihat. Nomor 5. Uji lanjut nomor 5. Kalau yang di kelompok yang ngambil uji lanjut itu nggak ada yang ngambil rancop, berarti Ibu share lagi nanti yang ini ya, uji normalitas data dan Ada oh kok, Bu. iya, Ibu Kelompok lupa. 5 ada, Bu. Regresi juga pakai asumsi normalitas ya. Kan kalau regresi sederhana itu satu asumsinya yaitu normalitas aja. Tapi kalau regresi multiple itu ada 5 asumsi yang harus dipenuhi. Kalau yang regresi linear sederhana, X-nya 1, Y-nya 1, itu pakai uji normalitas juga gitu. Itu nanti Ibu share aja ya, siapapun yang ambil lah ya. Uji normalitas dan uji Levin itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini datanya sebenarnya pada bab yang sebelumnya, pada buku yang Ibu foto ini ya. Maaf, ini jadi, karena bukunya tebal, jadi bergelombang gini. Dengan menggunakan problem motivasi dosen meneliti di 4 fakultas dengan sampel yang sama, yaitu berjumlah 10 responden, maka kita masukkan rumus untuk uji ini, diperolehlah hasilnya 1,3962 untuk akar MSE kali 1/N1 plus 1/Ni plus 1/Nj ya, di mana K sama dengan 4, N-nya 40, alfanya 0,05, maka S-nya adalah 2,9322, sehingga S dikalikan dengan akar MSE kali 1/Ni plus 1/Nj sama dengan 2,9322 dikali 1,3962, 4,094. Dengan demikian kombinasi pasangan interval confidence berdasarkan metode Skeve adalah mu1 min mu4 6,3 plus minus 4,094, maka rentangnya adalah dari 2,206 sampai 10,394. Kemudian mu1 dikurang mu3 itu 5,9 plus minus 4,094, rentangnya dari 1,806 sampai 9,994. Kemudian mu1 min mu2 itu 3,7 plus minus 4,094, min 0,394 sampai 7,794 dan seterusnya. Ini mu3, min mu4. Jadi kelompoknya kan ada 4. Nah, satu-satu diselisihkan gitu. Dan diperolehlah seperti ini. Nah, bila dibandingkan dengan hasil output SPSS adalah seperti ini. Ini fakultasnya yang dibandingkan ekonomi, hukum, teknik, pertanian. Hasilnya kita lihat langsung ke kesimpulannya. Ini signifikan ya.
Ekonomi dengan hukum berbeda 0,9, tapi pada 10% nih, sekali lagi ya. Kalau di 5% dia nggak signifikan nih, karena 0,09 dia melebihi 0,05. Kan 5% tuh 0,05 ya, bukan 0,005. Nah, kalau untuk ekonomi dengan teknik itu signifikan pada alfa 1%, 5%, dan 10%, karena dia kecil nih, 0,002. Kemudian untuk pertanian 0,001 itu sama signifikan pada alfa 1%, 5%, dan 10%. Selanjutnya, ini nggak signifikan nih ya, 0,487 ini nggak signifikan. Teknik dengan ekonomi signifikan, teknik dengan hukum dan pertanian tidak signifikan. Kemudian pertanian dengan ekonomi signifikan. Dari hasil perhitungan CV menunjukkan motivasi dosen meneliti Fakultas Ekonomi berbeda dengan motivasi dosen untuk meneliti di Fakultas Teknik dan Pertanian. Sedangkan kombinasi lainnya menunjukkan tidak ada perbedaan motivasi meneliti dosen antar fakultas. Mungkin itu untuk uji lanjut. Kita masuk ke uji Chi-square. Oh ya, sampai sini ada pertanyaan dulu, Wilcoxon dan uji lanjut. Tadi siapa yang di kelompok 5 belum terjawab pertanyaannya? Ada M3 Wahyudi sama ini. Oh, berarti bisa lah ya, nggak perlu Ibu kasih. Regresi siapa regresi? Regresi juga ada uji normalitasnya. Tadi Ibu cek dulu. Ini sebenarnya Ananda ini masih ada di depan laptop atau di depan HP-nya atau enggak sih? Kok nggak ada yang nyaut nih? Masih, Bu. Nova Rozi. Masih, Bu. Kelompok yang regresi itu kelompok berapa? Ibu, kelompok 3. Kelompok 3 berarti siapa nih kelompok 3? Lutfi Agliani, langsung dibuat di daftar itu, langsung dibuat analisisnya. Silvi, Oriza, Deli. Oh ya udah, nanti Ibu kasih ini ya, file normalitas dan uji Levin, uji homogenitas. Tapi kalau regresi nggak perlu uji homogenitas lah, karena dia X dan Y, ngapain diuji homogenitasnya? Karena kan cuma satu variabel bebas ya. Normalitas variabel bebasnya aja yang diuji, atau residunya. Regresi itu kan biasanya residunya ya yang diuji normalitasnya. Memang nggak ada salahnya kalau kita uji juga per variabel dan kita plotkan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke uji Chi-square dan Exact-Fisher sama Kruskal-Wallis. Atau Kruskal-Wallis dulu yang sedikit ya. Ini sedikit nih, cuma 3 halaman. Bentar. Nah, ini. Uji Kruskal-Wallis, kalau misalkan datanya tidak normal, Ananda gunakan Kruskal-Wallis. Ya, jadi kalau misalkan dapat data yang normal, itu rasa-rasanya kurang tepat ya menggunakan Kruskal-Wallis, tapi sebenarnya nggak masalah. Tapi sayang, misalkan kalau misalkan datanya normal, harusnya pakai ANOVA, bukan Kruskal-Wallis. Jadi Kruskal-Wallis ini adalah solusi bagi data yang ternyata setelah dicek itu nggak normal. Jadi kita gunakanlah si uji Kruskal-Wallis. Dia juga masuknya ke statistika non-parametrik. Jadi jangan dipaksakan, misalkan data tidak normal terus kita transformasi, jangan dulu, karena ada alternatif uji lain, uji Kruskal-Wallis ini. Jadi dia ini adalah pengembangan dari uji Wilcoxon. Wilcoxon cuma 2. Nah, kalau Kruskal-Wallis ini boleh kalau yang dibandingkan lebih dari 2. Dan uji ini digunakan untuk menguji hipotesis nol H0 bahwa K sampel bebas berasal dari populasi yang sama. Diperkenalkan di tahun 1952 oleh Kruskal dan Wallis. Uji ini merupakan padanan cara non-parametrik untuk menguji kesamaan rataan dalam analisis variansi Eka faktor bila si pencoba ingin menghindari anggapan bahwa sampel berasal dari populasi normal.
Misalkan NI sama dengan I sama dengan 1, 2 sampai K menyatakan banyaknya pengamatan pada sampel ke I, mula-mula digabungkan semua K sampel dan urutkan semua pengamatan N sama dengan N1 plus N2 plus dan seterusnya sampai plus NK membesar, dan berikanlah pada masing-masing pengamatan rank dari 1, 2 sampai N. Bila terdapat pengamatan seri, ikutilah cara yang biasa dan berikanlah padanya rata-rata rank jika seandainya pengamatan tersebut dapat dibedakan. Jumlah rank semua pengamatan N1 dari sampel ke I dinyatakan dengan pengubah acak RI, dan ini rumusnya H sama dengan H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 dikali sigma RI per NI min 3 dikali N plus 1 yang dihampiri amat baik oleh distribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan K min 1 bila H0 benar. Dan jika tiap sampel terdiri dari atas paling sedikit 5 pengamatan, perhatikan bahwa statistik H bernilai H kecil dengan H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 sigma RI kecil kuadrat per NI min 3 dikali N plus 1. Uji Kruskal-Wallis untuk menguji hipotesis nol bahwa K sampel bebas berasal dari populasi yang sama, maka kita hitunglah H sama dengan tadi 12 per N plus dikali N plus 1, sigma I sama dengan 1 sampai K, RI kuadrat per NI min 3 kali N plus 1, bila H jatuh dalam daerah kritis H besar lebih dari C kuadrat alfa, dengan derajat kebebasan V sama dengan K min 1, tolak H0 pada taraf keberartian alfa jika sebaliknya terima H0. Nah, di sini ada kaitannya dengan uji C kuadrat. Jadi uji C kuadrat ini sebenarnya dia banyak melengkapi berbagai uji, makanya nanti pas uji C kuadrat pembahasannya agak banyak, tapi nanti Anda yang mendapatkan kelompok yang mendapatkan uji C kuadrat, itu pilih salah satu saja, jangan semuanya ya. Jangan semuanya digunakan, nanti tidak cukup waktunya dalam beberapa hari ini kan. Nah, bila R1 bernilai R1 kecil, R2 bernilai R2 kecil, dan seterusnya, kenyataan bahwa H akan besar bila sampel bebas berasal dari populasi yang tidak sama memungkinkan ditentukannya kriteria keputusan berikut untuk menguji H0. Contoh, dalam suatu percobaan untuk menentukan yang manakah dari ketiga sistem rudal yang lebih baik, diukur laju pembakaran bahan bakarnya. Datanya setelah decoding atau disandi, disajikan di tabel 14.3, sistem rudal 1, 2, 3. Jadi ini unbalance sampel. Jadi Kruskal-Wallis ini pun dia mengcover data, misalkan tiap kelompok itu jumlah N-nya beda. Ini kelompok 1 ada 5, kelompok 2 ada 6, kelompok 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini unbalance sampel. Gunakan uji Kruskal-Wallis pada taraf keberartian alfa sama dengan 0,05 untuk menguji hipotesis bahwa laju pembakaran bahan bakar sama untuk ketiga sistem rudal. Maka H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan, mu1, mu2, dan mu3. H1 ketiga rataan tidak semua sama atau minimal satu tanda berbeda. Bisa jadi mu2 yang tidak sama dengan mu3, bisa jadi mu1 yang tidak sama dengan mu2, atau bisa jadi semuanya tidak sama. mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3 gitu ya. Alfa sama dengan 0,05, daerah kritisnya H, tolak H0 jika H lebih dari C kuadrat alfa. C kuadrat alfanya 5,991 setelah dimasukkan derajat bebasnya 2 ya, dari tabel C kuadrat. Perhitungan di tabel 14.4 ke 19, pengamatan di rank dan rank tiap sistem rudal dijumlahkan, dan sekarang dimasukkan N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 6, N3 sama dengan 8. Ini karena unbalance, jadi N-nya beda-beda, dan R1 sama dengan 61, R2 sama dengan 63,5, R3 sama dengan 65,5, maka statistik H bernilai H kecil sama dengan 12 per 19 kali 20, 61 kuadrat plus per 5 plus 63,5 kuadrat per 6 plus 65,5 kuadrat per 8 dikurangi 3 dikali 20 sama dengan 1,66. Kemudian keputusannya berdasarkan kriteria di atas, karena H sama dengan 1,66 tidak jatuh dalam daerah kritis H lebih dari 5,991 alias H ini kurang dari C kuadrat tabel,
kurang dari 5,991, maka tidak cukup alasan menolak hipotesis bahwa laju pembakaran bahan bakar sama untuk ketiga sistem rudal. Sebentar, Ibu terima telepon dulu ya. Baik, kita lanjut Ananda. Ini rang laju pembakaran bahan bakarnya, sistem rudal R1 61, R2 63,5 dan R3 65,5. Dan ini tadi dimasukkan ke rumus ya dan sampai ke keputusan. Ini langkahnya. Simpel ya, Kruskal Wallis ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu, mau nanya Bu. Ya. Saya kan kebagian yang Kruskal Wallis Bu. Nah itu nanti boleh Bu yang hasilnya itu misalnya pakai yang kayak rancangan percobaan kemarin pakai JASP, nanti dari hasilnya itu langsung disimpulkan untuk hipotesis awalnya Bu, atau gimana Bu? Boleh. Maksudnya berbantuan software ya? Iya Bu. Ya boleh. Jadi gini, kenapa Ibu kasihnya yang manual? Karena kemarin pas Ibu uji sidang, semua data diolah oleh kakak kelasnya itu pakai software. Ditanya manualnya, dia kurang paham. Jadi makanya Ibu jelaskan tetap pakai manual, tapi Ananda nanti boleh berbantuan software. Yang penting tahu dulu nih, ini loh langkahnya. Jangan maksudnya kita tuh ujuk-ujuk terus nggak tahu nih dari mana dapatnya. Tiba-tiba dibandingin aja sama Alpha kayak gitu kan. Dengan software gitu, padahal harus tahu juga langkahnya gitu kan. Itu aja, nggak apa-apa, boleh. Jadi kan semuanya di sini akan Ibu berikan manualnya nih, kayak dari tadi malam juga kan, ini yang manual seperti ini nih gambarannya, pengerjaannya. Tapi kalau Ananda gunakan software juga nggak apa-apa, mau dihitung manual juga boleh gitu, malah sebenarnya ada sedikit nilai plusnya kalau pakai manual ya. Jadi kan, tapi kalau misalkan nggak jauh beda sih, paling beda-beda 5 poin lah ya nilainya. Misalkan yang manual 90, yang berbantuan software 85, paling kayak gitu, beda-beda 5 poin, beda tipis kok.
Nggak masalah lah, kan nilainya juga dari dosen lain juga ada ya, bukan cuma ibu yang nilai. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini tabel C kuadratnya silahkan kelompok yang mengerjakan ini, Kruskal-Wallis ini sama yang C kuadrat di-download dulu tabelnya. Apakah perlu Ibu downloadkan atau gimana? Sama aja sih ya. Di belakang buku juga ada ya, buku-buku statistika pasti ada tabel C kuadratnya. Di internet juga banyak. Oke, Ananda sudah. Ini ada pertanyaan lagi untuk Kruskal-Wallis. Jika tidak ada, kita lanjut ke uji C-square ya. Kita sampai jam berapa? Kalau di jadwal Syakat, Bu, dari jam 7 sampai 9.30, Ibu. Oh, masih ada waktu kan? Oke, kita Iya. ngebut ya. Uji C-square. Bentar. Aduh. Kehalang sama ini tadi tuh. Nah, ini dia uji C-square. Apakah bisa terlihat? Bisa, Bu. Oke, ini uji C-square. Kalau R square itu kan pakai ID di belakangnya. Uji C-square ini enggak ya. C-square aja gitu. C kuadrat. Ini sebenarnya bukan benar-benar X, tapi lebih panjang. Salah satu sisinya seperti ini. Ini tapi karena tidak ada, nah ini ya, kayak gini nih. Kakinya lebih panjang yang ini. Sebenarnya kalau penulisan ya. Yang sebenarnya juga sih, tapi karena pas kita ngetik itu kadang nggak ada, ya udah jadinya X kuadrat gitu. Nah, yang akan dibahas adalah konsep C-square itu sendiri, kemudian C-square goodness of fit test menggunakan probabilitas, C-square goodness of fit test menggunakan distribusi Poisson, C-square goodness of fit test menggunakan distribusi binomial, dan C-square of independence test. Yang ini penghitungan C-square dengan menggunakan Excel dan SPSS bisa Anda baca sendiri karena waktunya mepet juga. Jadi C-square ini ada banyak. Maksudnya ketika C-square ini Ibu bilang uji C-square, Ananda boleh pilih salah satu nih, mau pilih yang mana? Apakah yang independence test, apakah yang dengan distribusi binomial, apakah Poisson, tapi bukan yang Kruskal-Wallis tadi ya. Sebenarnya C-square ini juga ada di lantai Markov, tapi bukan yang itu. Pilih salah satu dari 1 sampai 5 ini aja. Tapi kalau yang konsepnya kan ini ya, paling pilihannya ini 2, 3, 4, 5. Mau pilih yang mana? Ya, kita lihat saja langsung. Teknik C-square ini diperkenalkan oleh Carl Pearson pakai A ini ya, Pearson pada tahun 1900, di mana teknik ini juga dikenal dengan analisis data kategorial yang dilambangkan dengan simbol X kuadrat ini, atau tadi Ibu bilang ini lebih panjang, C kuadrat. C-square digunakan untuk menganalisis atau menjelaskan hubungan antara dua variabel diskrit atau data kategori. Jadi di sini ini termasuk ranah non parametrik, di mana ketika datanya tidak normal pakai ini, atau ketika tidak diuji normalitasnya pakai ini langsung boleh. Karena dia tidak ada asumsi ya. Dan penggunaan C-square dalam bidang pemasaran cukup penting ketika manajer pemasaran perlu mempertimbangkan tingkat penerimaan atau penolakan suatu produk oleh konsumen berdasarkan wilayah yang ada. Sedangkan penggunaan C-square dalam bidang akademis juga penting ketika wakil rektor bidang akademik perlu membuat strategi penerimaan mahasiswa baru untuk masing-masing fakultas berdasarkan daerah asal calon mahasiswa. Itu contoh aja ya. Kemudian ada 2 teknik yang biasa digunakan dalam C-square, yaitu C-square goodness of fit test dan C-square test of independence. Kemudian ini probabilitas atau C-square goodness of fit test. C-square goodness of fit test digunakan untuk menganalisis probabilitas percobaan dari probabilitas distribusi multinomial dengan satu dimensi. Sebagai contoh, dimensi tunggal yaitu status sosial ekonomi dengan berbagai peluang hasil yang muncul seperti kelas pendapatan rendah, pendapatan menengah, dan pendapatan tinggi, di mana setiap rumah tangga hanya dapat dimasukkan ke dalam satu kelas ekonomi saja. Contoh lain adalah ketika
sebuah fakultas ingin membandingkan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan asal lulusan, yaitu lulusan SMA negeri dan SMA swasta. Chi-square goodness of fit test diperoleh dengan membandingkan distribusi frekuensi expected teoritis dari populasi dengan distribusi frekuensi observe atau faktual dengan tujuan untuk melihat apakah ada perbedaan antara apa yang diharapkan atau expected dengan apa yang diobservasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung Chi-square goodness of fit test sebagai berikut. Chi-square sama dengan sigma F0 min FE kuadrat per FE dengan degree of freedom atau derajat bebas atau DK atau DB sama dengan K min 1. F0 FO maksudnya frekuensi dari nilai observasi dan FE frekuensi dari nilai expected. K jumlah kategorinya. Bagaimana Chi-square goodness of fit test dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi bisnis? Contoh, hasil survei yang dilakukan oleh suatu universitas untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik menunjukkan hasil sebagai berikut. Excellent itu 10%, pretty good 45%, only fair 37%, poor 8%. Berdasarkan hasil survei tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi ingin melihat bagaimana kepuasan pelayanan akademik di fakultasnya. Lalu dilakukan penyebaran daftar pertanyaan kepada 520 mahasiswa yang hasilnya sebagai berikut. Ternyata yang menjawab excellent itu 71, pretty good itu 263, only fair 144, dan poor 42. Pertanyaannya adalah apakah hasil survei di Fakultas Ekonomi menunjukkan bahwa frekuensi distribusi observasi sama dengan frekuensi distribusi yang diharapkan atau survei kepuasan akademik tingkat universitas? Maka untuk menyelesaikan persoalan ini dapat menggunakan Chi-square goodness of fit test dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan hipotesis. H0 distribusi frekuensi observasi sama dengan distribusi expected. HA distribusi frekuensi observasi tidak sama dengan distribusi frekuensi expected. Kemudian gunakan rumus Chi kuadrat sama dengan sigma F0 min FE dikuadratkan per FE, DF-nya sama dengan K min 1. Untuk menggunakan rumus tersebut, pertama tentukan dulu proporsi distribusi dari tingkat pelayanan akademik yang diharapkan yang dicari dengan cara berikut ini. Proporsi expected-nya adalah excellent 0,1, pretty good 0,45, only fair 0,37, poor-nya 0,08 dikalikan dengan si ini expected-nya ya, dikalikan dengan jumlah total mahasiswa atau responden yang mengikuti polling tadi ya, atau apa namanya, mengikuti survei lah ya. Kemudian ini FE-nya diperoleh excellent 52, pretty good 234, only fair 192, dan poor 42. Kemudian menghitung Chi-square goodness of fit dengan ini adalah tadi FO di kolom setelah respons itu dibandingkan dengan FE. Kemudian kita masukkan ke rumus. Diperolehlah untuk yang excellent 6,94, 3,59 pretty good, 12,18 only fair, dan poor 0,004. Jumlah total 22,716. Kemudian kita tentukan alfa. Alfanya dapat 1%, 5%, atau 10%. Dalam kasus ini alfa yang digunakan adalah 5%. Kemudian langkah 4, tentukan Chi-square tabel dengan alfa 5%, dan DF-nya K-1, DF-nya 4-1 ya. Karena kategorinya 4 tadi, maka diperolehlah 3, sehingga diperoleh Chi-square tabel adalah Chi kuadrat 0,05 dengan K-nya 3, 7,815. Langkah 5, pengambilan keputusan untuk menolak H0 atau tidak dapat menolak H0 dengan kriteria sebagai berikut. Tolak H0 jika Chi kuadrat hitung lebih dari Chi kuadrat tabel. Tidak dapat tolak H0 jika Chi kuadrat hitung kurang dari sama dengan Chi kuadrat tabel. Berdasarkan kriteria di atas, dekan fakultas menolak H0 karena Chi kuadrat hitung 22,716 lebih dari Chi kuadrat tabel 7,815. Implikasi bisnis. Berdasarkan hasil tersebut bahwa tingkat pelayanan akademik fakultas berbeda dengan tingkat kepuasan pelayanan akademik universitas. Dari data observasi dan expected menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan akademik fakultas lebih baik dari tingkat kepuasan pelayanan akademik universitas karena ada peningkatan respons atas kepuasan pelayanan akademik dari excellent dan pretty good. Itu kesimpulannya. Ini contoh 2 bisa dibaca sendiri.
Kemudian kita langsung masuk ke yang Poisson, ini bisa dibaca sendiri. Terus ini langkah pakai SPSS-nya. Kemudian binomial juga baca sendiri. Kita masuk ke tabel kontingensi ya. Karena G-square ini banyak sekali. Nah, ini kontingensi analisis atau analisis kontingensi G-square of independence. G-square goodness of fit test dapat digunakan untuk menganalisis data kategori atau diskrit dari satu variabel, namun untuk perluasan pengujian dengan menggunakan dua variabel yang saling independen atau saling bebas, dapat menggunakan Chi-square test of independence, sehingga dapat disimpulkan bahwa Chi-square test of independence dapat digunakan untuk menganalisis distribusi frekuensi dari dua variabel dengan multiple kategoris untuk menentukan apakah kedua variabel tersebut saling bebas. Penggunaan teknik statistik seperti pada contoh penerimaan mahasiswa baru di atas dapat diperluas dengan menambah satu variabel lain seperti satu asal SLTA, apakah negeri atau swasta, kemudian asal daerah calon mahasiswa baru. Marketing manager juga dapat menggunakan teknik statistik apabila ingin mengetahui volume penjualan suatu produk dengan membandingkan status konsumen, umur konsumen, dan tipe pembayaran konsumen. Dalam bidang keuangan, manajer keuangan juga dapat mengaplikasikan teknik statistik ini seperti melihat status piutang, lancar, kurang lancar, dan tidak lancar, dengan variabel lain seperti jenis kelas debitur, tipe pembiayaan, investasi, modal kerja, konsumsi, dan variabel lain-lain. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka diperlukan two-way table yang disebut dengan tabel kontingensi atau kontingensi table. Ada juga yang menyebut cross-tab, ya, cross tabulation. Sehingga tes seperti ini sering disebut dengan kontingensi analysis. Tabel kontingensi terdiri paling tidak 2 kolom dan 2 baris, boleh lebih. Tiap kolom dijumlahkan dengan simbol NCAP dan tiap baris dijumlah dengan simbol NB, simbol O11, maaf, melambangkan jumlah observasi dari kolom K1 dengan jumlah observasi pada baris B1 dan seterusnya. Kemudian, untuk mencari distribusi harapan atau expected, dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Sebagai contoh, untuk mencari nilai yang diharapkan dari EK1B2, dibaca nilai expected dari kolom K1 dan baris B2 adalah EK1B2 sama dengan NK1 dikali NB2 per N. Kemudian, selanjutnya adalah menentukan nilai Chi-square test of independence dengan rumus sebagai berikut. Chi kuadrat sama dengan sigma-sigma F0 min FE per FE dikuadratkan. Contoh tabel kontingensi adalah sebagai berikut. Ini tabel kontingensi 3x3, di mana kolomnya ada 3 dan barisnya juga ada 3. Kita jumlahkan barisnya, setiap baris dan setiap kolom kita jumlahkan. Harusnya di sini ada jumlah total. Ya. Kasusnya adalah dari laporan kredit yang disalurkan, manajer keuangan memperoleh data bahwa berdasarkan status kredit yang disalurkan terdapat 3 kategori kredit, yaitu kredit lancar, kredit tidak lancar, dan kredit macet. Variabel lainnya adalah tipe kredit yang diberikan dengan 3 kategori juga, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi. Data laporan kredit adalah sebagai berikut. Ini dia. Investasi, modal kerja, konsumsi, lancar, kurang lancar, macet. Totalnya adalah ini dan dijumlahkan juga total keseluruhan 165. Jumlah kolom juga dihitung setiap kolom. Pertanyaannya, apakah kedua variabel tersebut berhubungan? Nah, untuk menjawab persoalan tersebut digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan hipotesis dulu. Status kredit adalah independen dengan tipe kredit. Status kredit adalah tidak independen dengan tipe kredit. Kalau independen berarti tidak berhubungan, Tuhan 0 ya. HA kalau misalkan tidak independen berarti dia berhubungan, ada pengaruhnya, ada hubungannya gitu antara tipe kredit dengan status kredit. Langkah 2, gunakan rumus Chi kuadrat sama dengan sigma-sigma tadi dengan DF-nya K-1 dikali B-1. Ini DF-nya beda ya dengan yang di atas tadi karena ini tabel kontingensi. Sebelum menggunakan rumus di atas, perlu ditentukan terlebih dahulu frekuensi distribusi yang diharapkan dari masing-masing kotak. Nah, ini kita hitung dengan EK1B1 N sama dengan NK1 dikali NB1 per N besar. 80 kali 37 per 165 sama dengan 17,94. Dan seterusnya sampai dengan
EK3B3 sama dengan NK1 dikali NB1 per N besar. Sama dengan 30 kali 70 per 165, 12,73. Kemudian menentukan chi-square test of independence sebagai berikut. Perhitungan chi-square test of independence, status kredit dan tipe kredit. Ini F0-nya di kolom kedua dan FE-nya di kolom ke FO maksudnya, FO dan FE. Kemudian ini hasil masukkan ke rumus di kolom terakhir sampai ke expected sampai ke yang ini ya dimasukkan ya. Nah, langkah 3, tentukan alfa. Soal ini menggunakan alfa 5%. Kemudian tentukan nilai chi kuadrat tabel. Chi kuadrat tabel berdasarkan alfa 0,05 dan DFK-1 dikali B-1, DF-nya 3-1 dikali 3-1 sama dengan 4. Diperoleh nilai chi kuadrat tabel sebesar 9,4877. Langkah 5, buatlah keputusan tolak atau tidak dapat tolak H0 berdasarkan kriteria sebagai berikut. Tolak H0 jika chi kuadrat hitung lebih dari chi kuadrat tabel, dan tidak dapat tolak H0 jika chi kuadrat hitung kurang dari sama dengan chi kuadrat tabel. Berdasarkan kriteria tersebut, maka manajer keuangan menolak H0 karena nilai H0 hitung 25,465 lebih dari H0 tabel 17,57. Dengan demikian, maka data tersebut menunjukkan bukti bahwa status kredit tidak independen atau berhubungan. Ini berhubungan berarti ya, tidak independen dengan tipe kredit. Jadi ada hubungannya status kredit dengan si tipe kredit. Langkah 6. Maka implikasi bisnis dari ini, dari hasil penarikan kesimpulan menunjukkan bahwa status kredit dapat dipengaruhi juga oleh tipe kredit yang diberikan. Sehingga perlu diperhatikan tipe kredit mana yang lebih banyak memberikan status kredit yang lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Nah, untuk penghitungan menggunakan aplikasi komputernya bisa Anda baca sendiri nanti ini pakai SPSS yang ditunjukkan di sini ya, sama pakai Excel. Selanjutnya yang terakhir adalah uji exact Fisher. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sebenarnya waktunya udah habis nih Ananda ya, tapi sebentar aja, yang exact Fisher tuh nggak lama kok ya. Ada kuliah lagi nggak setelah ini? Kalau yang angkatan 2020 nggak ada, Bu. Cuman yang Aisyah Silvi Agliani ada, Bu. Mungkin sama Mbak Dina mungkin ada. Kami kuliah, Bu, jam 9.30 studium general. Oh ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Yang 2 orang ini izin ya. Kita lanjut aja dulu untuk yang exact Fisher. Dikit lagi. Oke, untuk uji exact Fisher sendiri, datanya berskala kategorik atau nominal atau ordinal. Data disajikan dalam tabel silang juga, kontingensi 2x2. Dan sampelnya kurang dari sama dengan 40. E sama dengan setengah dari kali A plus D kurang dari 5. Ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kategori A, kategori B. Nanti tinggal dijumlahkan seperti tadi ya, seperti pada chi-square tadi. Formulasi statistik hitung untuk uji exact Fisher, P sama dengan A plus B faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus C faktorial dikali B plus D, ini ketinggalan faktorialnya ya. Lagi N faktorial kali A faktorial kali B faktorial kali C faktorial kali D faktorial. Itu rumusnya. Kemudian signifikansi untuk tabel yang tidak mempunyai nilai sel 0, signifikansi pada uji Fisher eksak dibandingkan langsung dengan nilai alfa. Jika P-nya lebih dari alfa, maka H0 diterima. Jadi lebih simpel nih si eksak Fisher ini sebenarnya. Jika P kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Untuk uji 2 sisi, gunakanlah P sama dengan P kali 2. Nah, untuk tabel yang mempunyai nilai sel 0, perlu dibuat kemungkinan deviasi nilai ekstrimnya. P sama dengan nilai P kasus tambah
P terkecil deviasi ekstrim. Kemudian jika P lebih dari alfa maka H0 diterima. Jika P kurang dari alfa maka H0 ditolak. Untuk uji dua sisi gunakan P sama dengan P kali 2. Contoh, sebuah studi kasus kontrol ingin melihat pengaruh merokok malam dengan kejadian kanker paru. Hasil yang diperoleh tersaji pada tabel silang atau tabel kontingensi berikut. Merokok malam iya atau tidak, kemudian dia kanker paru atau enggak gitu ya, iya atau tidak. Kemudian dijumlahkan juga barisnya, dijumlahkan juga kolomnya, dijumlahkan total keseluruhan, diperoleh seperti pada penampakan di slide. Kemudian pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara kebiasaan merokok malam dengan kejadian kanker paru pada perokok pada alfa sama dengan 5%? Maka hipotesisnya H0P lebih dari alfa, tidak ada asosiasi data antara kebiasaan merokok malam dengan kejadian kanker paru pada perokok. HA atau H1, P kurang dari alfa, ada asosiasi data antara kebiasaan merokok malam dengan kejadian kanker paru pada perokok. Alfa sama dengan 5%, maka rumusnya kita masukkan. Ini kenapa ketinggalan lagi ya? Kita masukkan ke rumus. Selanjutnya penyelesaian. Karena ada nilai sel 0, maka tidak perlu dicari deviasi nilai ekstrimnya. P sama dengan 6 kali 24 kali 24 kali 6 dibagi 5040 kali 6 kali 1 kali 1 kali 6 diperolehlah P sama dengan 0,1143. Kesimpulan, uji satu sisi P sama dengan 0,114 lebih dari alfa 0,05. Kalau kita pakai uji dua sisi berarti alfanya kita bagi 2 ya. P-nya kita kali 2. Maka kalau uji satu sisi seperti ini, amannya sih pakai satu sisi aja ya. Maka H0 diterima. Pada uji dua sisi, P-nya kita kali 2, alfanya bagi 2. (0,025). Tetap aja H0 diterima karena besar ya, ini nilainya lebih dari 0,05 maupun 0,025. Mau dia tidak dikali 2, mau dia dikali 2, itu jauh nilainya dari alfa ini ataupun alfa per 2. Sehingga H0-nya diterima. Kesimpulannya, baik pada uji satu sisi maupun dua sisi, kita menyimpulkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara mereka yang merokok malam maupun tidak merokok malam terhadap kanker paru. Jadi mau merokoknya malam, mau merokoknya siang, mau merokoknya sore, itu tidak ngaruh dengan kanker paru. Kalau memang takdirnya kanker paru ya kanker paru gitu kan. Tapi kalau misalkan kalau kita bandingkan merokok dengan tidak merokok mungkin ada perbedaan ya. Nah, namun kalau di sini kan semuanya merokok, jadi wajarlah tidak ada perbedaan karena mau dia merokok subuh, mau dia merokok malam, mau dini hari, mau sore, mau siang itu tetap aja kalau kanker paru ya kanker paru gitu ya. Kalau dia tidak kanker paru ya mungkin paru-parunya lebih kuat atau imunnya lebih baik daripada si yang terkena yang tidak kanker paru itu lebih baik imunnya, lebih baik kondisi paru-parunya dibandingkan yang terkena kanker paru gitu ya. Karena sama-sama merokok atau ada perokok berat dan ada perokok ringan, harusnya itu ya yang diteliti gitu. Mungkin kurang tepat waktu merokok yang kita bandingkan ya. Ini dari segi data tadi ya. Nah, contoh 2 ini silakan baca sendiri. Mungkin itu saja dari Ibu untuk ditambahkan lagi nih. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, Ananda? Ini di chat apa ya? Maaf Bu, Silvi dan Nura izin keluar duluan ya, Bu, karena oh iya, nggak apa-apa. Tapi cukup jelas ya Ananda ya. Nah, untuk C-square boleh dipilih mana yang Ananda anggap mudah atau mudah dipahami. Nanti Ibu kasih ini semua ini bahannya tadi.
untuk lebih jelasnya. Sama uji homogenitas sama normalitas ya, nanti Ibu share lagi lah. Oke. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita tutup. Cukup, Ibu. Cukup. Oke. Demikian pertemuan ke-11. Sampai ketemu lagi di pertemuan 12, di mana Ananda Ibu ingatkan kembali mengumpulkan tugas artikel atau submit artikelnya paling lambat 3 hari sebelum pertemuan 12, berarti di hari Senin, paling lambat Senin depan ya. Benar nggak? Rabu ya? Minggu ya? Atau nggak apa-apa lah Senin, paling lambat Senin depan untuk yang artikel, submit ke multi proximity. Jangan submit ke jurnal lain. Ada nih ya, tugas di angkatan lain, malah dia cari jurnal yang lain, bukannya di multi proximity. Udah disubmit sama dia ke jurnal lain, itu salah ya. Maksudnya kalau angkatan ini sudah pernah kan, jadi Ibu yakin tidak salah lagi, tidak salah persepsi lagi. Ibu bilang submit ke jurnal kita, malah dia cari jurnal lain gitu. Nah itu silahkan Anda submit hari Senin paling lambat jam 12 malam. Itu submit artikelnya. Untuk laporan penelitiannya itu sehari sebelum tanggal 11 berarti. Tanggal 11. Hari Rabu itu tanggal berapa sih? Pertemuan 12 maksudnya ya. Tanggal berapa sih? Ini Rabu tanggal 9 ya. Berarti ngumpulinnya tanggal 8. Yang ke email Ibu, nggak jadi ya ngumpulin di LMS tapi kirim ke email. Karena kan kelompok paling cuma 7 ya, nggak memenuhin email ya. Nggak memenuhin inbox ya. Bagaimana, Ananda ada pertanyaan? Artikel paling lambat Senin, laporan penelitian paling lambat Selasa depan. Oke, demikian. Selamat mengerjakan tugas, selamat beraktivitas juga untuk melanjutkan perkuliahan berikutnya. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan jika ada kesalahan penyampaian. Silahkan nanti Ananda kalau ada yang mau didiskusikan lagi boleh di Japri atau di grup ya. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua.